Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dian Permana, kelas Manajemen Dakwah 4A. Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang penilaian kinerja saham syariah. Penilaian kinerja saham syariah adalah bagian dari proses analisis sekuritas dalam investasi menggunakan pendekatan syariah atau sesuai dengan ajaran Islam. Menilai kinerja saham berarti menilai kinerja perusahaan yang menerbitkan saham. Artinya bahwa nilai yang tercermin dalam saham adalah cerminan nilai perusahaan yang diapresiasi oleh pasar. Dalam penilaian saham dikenal adanya 3 jenis nilai. Yang pertama nilai buku, yang kedua nilai pasar, dan yang ketiga nilai intrinsik. Nilai buku merupakan nilai yang dihitung berdasarkan pembukuan perusahaan penerbit saham. Nilai pasar adalah nilai saham di pasar yang ditunjukkan oleh harga saham tersebut di pasar. Sedangkan nilai intrinsik merupakan atau bisa juga disebut dengan nilai teoritis, merupakan nilai saham yang sebenarnya atau yang seharusnya terjadi. Investor berkepentingan untuk mengetahui informasi dari ketiga penilaian kinerja saham tersebut. Keputusan membeli atau menjual saham akan sangat bergantung kepada hasil perbandingan nilai intrinsik dengan nilai pasar saham yang dilakukan investor. Jika nilai pasar suatu saham lebih tinggi dan nilai intrinsiknya, berarti saham tersebut tergolong mahal atau overload. Maka seorang investor bila mengambil keputusan untuk menjual saham tersebut. Sebaliknya, jika nilai pasar di bawah nilai intrinsiknya, berarti saham tersebut tergolong murah atau undervalued. Sehingga investor sebaiknya membeli saham tersebut. Ketika kita berbicara tentang penilaian kinerja saham, maka akan dihadapkan dengan pasar modal, di mana pasar modal memiliki 2 fungsi. Yang pertama fungsi ekonomi dan yang kedua fungsi keuangan. Dikatakan memiliki fungsi ekonomi karena pasar menyediakan fasilitas yang mempertemukan 2 kepentingan, yaitu pihak yang kelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana. Sedangkan fungsi keuangan pasar modal adalah memberikan kemungkinan dan kesempatan memperoleh return atau bagi pemilik dana sesuai dengan karakter investasi yang dipilih. Ada beberapa efek yang beredar di pasar modal Indonesia, yaitu saham, obligasi, waran, reksadana, dan lain-lain. Pembahasan ini fokus kepada saham disebabkan saham merupakan efek yang relatif liquid. Sebelum mengambil keputusan untuk berinvestasi di pasar modal, investor membutuhkan data historis pergerakan saham di masa lalu sebagai pertimbangan. Data historis ini bisa diperoleh melalui indeks harga saham. Kemudian untuk mengetahui nilai saham ada banyak pendekatan yang dilakukan investor. Namun secara keseluruhan pendekatan tersebut dapat dikategorikan ke dalam 2 klasifikasi. Yang pertama yaitu analisis fundamental dan yang kedua analisis teknikal. Analisis fundamental merupakan metode penilaian harga saham yang menggunakan financial analysis dan ekonomi analisis. Untuk memperkirakan pergerakan harga saham, informasi fundamental yang digunakan untuk dianalisis meliputi laporan-laporan keuangan perusahaan dan informasi non-finansial, ya, seperti perkiraan pertumbuhan permintaan produk-produk pesaing, perbandingan industri, perubahan peraturan, dan perubahan demografi.
serta perubahan ekonomi secara luas. Dalam pengertian sederhana, analisis fundamental dimulai dengan menaksir bahwa nilai sebenarnya atau intrinsic value sebuah aset keuangan sama dengan nilai sekarang, present value, dari semua aliran tunai yang diharapkan diterima oleh pemilik aset. Yang kedua yaitu analisis teknikal. Dalam bentuk yang paling sederhana, analisis teknikal meliputi studi harga pasar saham dalam upaya meramalkan pergerakan harga masa depan untuk saham perusahaan tertentu. Yang mula-mula harga-harga masa lalu dianalisis untuk menentukan tren atau pola pergerakan harga. Lalu harga saham sekarang dianalisis untuk mengidentifikasi tren atau pola yang muncul dan mirip dengan pola masa lalu. Pola sekarang yang cocok dengan masa lalu diharapkan akan terulang kembali. Jadi, dengan mengidentifikasi pola yang muncul, diharapkan dapat diramalkan dengan tepat pergerakan harga pada masa depan untuk saham tersebut. Hal ini berbeda sekali dengan analisis fundamental yang menganalisis pergerakan harga sekuritas tanpa mengacu kepada faktor-faktor masa lalu dari harga pasar. Ada beberapa asumsi yang melatar belakangi atau yang mendasari analisis ini. Di antaranya adalah yang pertama, harga pasar saham ditentukan oleh interaksi penawaran dan permintaan. Yang kedua, penawaran dan permintaan itu sendiri dipengaruhi oleh banyak faktor, baik yang rasional maupun yang irasional. Yang ketiga, perubahan harga saham cenderung bergerak mengikuti tren tertentu. Yang keempat, tren tersebut dapat berubah karena bergesernya penawaran dan permintaan. Kelima, pergeseran permintaan dan penawaran dapat dideteksi dengan mempelajari diagram dari perilaku pasar. 6. Pola-pola tertentu yang terjadi pada masa lalu akan terulang kembali di masa mendatang. Seperti itu. Jadi kesimpulan dari untuk mempersingkat pembahasan ini, ada kesimpulan yang harus kita ambil. Yang pertama, yaitu harga saham mencerminkan kinerja emiten. Semakin tinggi harga saham, maka semakin tinggi pula kinerja emiten tersebut. Jika kinerja emiten tinggi, maka nilai emiten akan tinggi juga. Kinerja emiten yang semakin baik mengidentifikasikan bahwa prestasi emiten tersebut semakin baik. Apabila prestasi emiten semakin baik, maka keuntungan yang akan diperoleh akan semakin besar. Kemudian dalam pengambilan keputusan membeli atau menjual saham ditentukan oleh perbandingan antara perkiraan nilai intrinsik dengan harga pasarnya. Jika harga pasar saham lebih rendah dari nilai intrinsiknya, maka saham tersebut sebaiknya dibeli dan ditahan sementara dengan tujuan untuk memperoleh capital gain jika kemudian harga naik. Ya, jika harga pasar sama dengan nilai intrinsiknya, maka jangan melakukan transaksi. Jika harga pasar saham lebih tinggi dari nilai intrinsiknya, maka saham tersebut sebaiknya dijual untuk menghindari kerugian. Dalam berinvestasi, investor memperhitungkan return dan resiko sejumlah dana yang akan diinvestasikan sehingga diperoleh return yang optimal dan risiko sekuritas individual dapat digunakan untuk menentukan portofolio yang optimal. Sekian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.